Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar kawan-kawan semuanya? Ya, Jumpa lagi di sini di channel Ngobor ya. Nih impian saya nih sebenarnya duet sama Mas Ayung nih. Baru kali ini nih perdana nih. Iya, ini gantiin Mas Labib nih. Iya. Nih ada cerita apa nih ceritanya? Ada cerita, insya Allah kalau datang ke sini, Bang Ogan. Ini ada Bang Ogan, jadi beliau yang ada di Komat Kamit biasanya sama Bro Labib. Iya. Beliau juga menyuguhkan cerita-cerita horor non misteri ya, Bang Ogan. Moga-moga bisa diterima juga channel kita semua ini, dan teman-teman yang belum mampir di Komat Kamit, monggo, ada Bang Ogan, ada Mas Labib juga. Baik, aku tak sapa kawan-kawan dulu sebentar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu ya Mas Ogan ya. Kapanpun dan dimanapun saatnya. Ada Bang Ogan, ada aku di sini yang kita bakalan ngobrolin yang horor-horor. Mau yang cerita jenengan apa saya? Orang sininya Saro ini saya datang ya, mau dengerin nih Mas Ayung cerita. Baik, ini ada sebuah kisah tentu Bang Ogan. Kisah ini sebenarnya belum lama terjadi ya. Ada bukan subscriber sebenarnya, tapi kawan. Ada kawan, dia punya saudara pelaku usaha juga, tapi kalau misalnya orang Tegal kan identik banyakan gitu. Tegal yang bagian Ngulon Ngalor itu ya usahanya kuliner Bang Ogan. Jadi persaingan memang banyak. Oh, istilahnya apa ya? Di apa ya? Warteg gitu ya. Warteg betul. Warteg itu konon katanya dulu kalau melihat dari sejarah itu diawali dari zaman apa ya? Dulu waktu penjajahan Belanda. Ya kan, banyak orang-orang yang setelah gitu mereka itu bisa keluar dari Indonesia, terus ada orang-orang yang mulai pembangunan digalakan waktu itu tahun 60-an, kemudian kan daripada belanja di sana, maka mereka bawa istri-istri mereka itu loh, yang tukang-tukang itu. Akhirnya sekalian jualan aja, kenapa enggak? Akhirnya masakannya diterima, sekarang jadi touchscreen kan modelnya. Oh iya, tunjukin ini. Iya, kalau dulu itu kan gelaran buat makan suami sama rekan-rekan yang lain. Sekarang udah mendunia bahkan. Sejarahnya lumayan juga ini ya, Mas Ayut loh. Ya, aku orang Tegal harus ngerti sejarahnya itu, apalagi pernah menggeluti di warteg. Ya ewang-ewang jadi pembantu lah seperti itu. Baik, tapi kali ini Bang Ogan aku juga nggak akan ngomongin atau menceritakan tentang tadi ya seluk-beluk dalam dunia perwartegan. Artinya dalam persaingannya kadang-kadang ya banyak menggunakan tadi sisi mistik untuk menyerang warung yang lain atau usaha yang lain. Tapi ini lebih ke pertalian dalam hubungan keluarga begitu. Cerita ini dari Mas Juli. Mas Juli itu umuran sekitar di atasku berapa tahun ya? Sebenarnya banyak tahun sih di atasku. Jadi udah lumayan sepuh. Bukan ini, tapi udah lumayan matang gitu ya. Jadi umuran 50-an atau kurang. Tapi packagingnya, penampilannya itu perlentai banget, luar biasa. Karena mungkin lumayan ini ya. Bisa jadi wartegnya itu berjajar pulau-pulau. Itu banyak warteg ya Bang Ogan. Ya nggak banyak-banyak banget, tapi dia seperti waralaba juga. Dan perolehannya cukup fantastis, walaupun nggak Bang Juli atau siapapun kemarin dalam tadi ya adanya pandemi tetap berdampak begitu. Dan dari beberapa warteg sekarang yang beroperasi paling 1-2 begitu Bang Ogan. Iya, itu rata sih. Kalau tentang parlentenya itu, dia itu statusnya memang duda. Yakin, ini saya nggak bohong. Kalau misalnya dia itu nunjukin, mungkin karena keparlentaiannya dia, asiknya dia sebagai tadi seorang laki-laki gitu ya, di usia matang tersebut, bergaulnya enak dan lain. Banyak teman-teman beliau itu yang nawani gitu loh. Nawani menawarkan jodoh-jodohin gitu. Iya, ukti-ukti yang siap untuk siap untuk dibuat, siap untuk dinikahi kayak gitu loh. Ya bercanda maksudnya, tidak terlalu tegang. Jadi siap untuk dinikahi, menjalin hubungan, siapa tahu cocok. Itu kalau dilihatin fotonya minder ya. Loh ya gimana enggak, ukti-ukti yang berkelas semua. Itu pun kata dia mikir-mikir.
enggak Mas Ayung, aku mau bertahan dulu, aku enggak begitu mikirin yang namanya jodoh. Kalau memang udah ketetapannya aku harus menikah lagi ya nanti menikah, tapi sekarang aku konsentrasinya buat anak-anak. Itu anaknya berapa itu, Bang Juli? Anaknya itu 2, laki-laki sama perempuan. Laki-laki mau udah dewasa, beliau udah menyelesaikan perkuliahan masih kayaknya, tapi di tahap akhir gitu ya. Masih kemarin mungkin mendekati skripsi atau ya udah keluar apa belum ya, tapi aku nggak mantau lah yang itu. Tapi aku lebih ke anak yang kedua, yang perempuan itu udah SMP kelas 3. Iya. Jadi kata Bang, tapi dia itu karena memang kehilangan ibu ya. Siapa seorang anak apalagi perempuan terus kehilangan ibunya, biasanya perempuan itu lebih dekat banget sama ibunya. Dia itu benar-benar kehilangan ibunya meninggal pas rame-rame kemarin lagi wayahnya COVID. Kalau kata Bang Juli sebenarnya nggak COVID, tapi karena memang lagi rame akhirnya disituasikan seperti itu, di-COVID-kan bahasanya seperti itu. Walau alam itu yang jelas protokoler pada saat penguburannya gitu kan. Pakai astronot itu ya, yang astronot semua. Kemarin itu astronot banyak pada turun dari kayangan gitu kan. Nah ini dia itu si anak, sebut saja namanya Nisa ya. Si Nisa itu begitu mencintai ibunya, meskipun dia sudah semakin bertumbuh di usia seperti itu, mulai mencoba untuk menerima bahwa kematian itu sebuah kepastian dan kapanpun bisa menimpa siapapun, bahkan dirinya sendiri. Tapi kalau udah orang terdekat ibunya sendiri, siapa yang mampu gitu kan untuk menahan kesedihan tersebut? Butuh waktu yang sangat lama Bang Ogan untuk menerima itu, membiasakan diri tanpa mama. Dia ngomongnya mama sih manggilnya. Nah ini berlangsung ketika kematian itu udah, apalagi sekarang ya, waktu itu dicerita itu udah sampai mau 4 bulan. 4 bulan itu masih terus dia itu sering kali minta ke makam ibunya. Biasanya kan adatnya orang sana kalau ke makam di makam umum, kalau enggak Jumat ya Jumat Kliwon. Sabtu manis. Sabtu manis Kamis Wage ya. Sorenya. Iya, mau Jumat Kliwon gitu. Tapi ini dia kadang-kadang minta sama papanya, Pak aku mau ke mama kayak gitu. Pak aku mau ke mama. Di sana ya kata orang Tegal ngomong andon nangis. Di situ itu pasti ya mungkin berdoa baru belum selesai Fatihah udah nangis. Kadang-kadang Mas Juli ya siapa yang nggak gerentes gitu. Bagaimana mungkin aku mau menerima tawaran dari teman-teman, bahkan yang benar-benar si perempuan-perempuan yang bukan gatel ya, sorry ya. Jadi perempuan-perempuan itu yang benar-benar yang rada ini kan pengen banget loh bersanding sama Mas Juli itu. Ayolah Mas, mikir apa lagi? Aku masih mikirin anak jeng. Dia belum benar-benar bisa menerima kepergian ibunya. Lagian kesedihannya masih ini banget. Lah itu mah nanti kalau berjalannya waktu juga saya juga bisa gantiin. Bisa-bisaan gitu, kayak gitu. Lumayan agresif juga itu. Iya. Tapi kalau dilihat dari fotonya, ada videonya, wis Mas lah kapan maning kayak gitu kan. Ya, kadang kalau misalnya anak yang udah bisa menerima, udah pikirannya dewasa, udah legowo kan nggak bagus juga buat bapak atau ibunya jangan menikah lagi, itu kan nggak bijaksana kan. Malah sebaiknya secepatnya menikah kembali, apalagi perempuan, biar jandanya nggak terlalu lama. Banyak fitnah katanya seperti itu kan. Nah ini ada kejadian yang memang kemudian bukan masalah tentang rasa lagi, artinya bukan masalah dia itu sedih ketinggalan ibunya atau apa. Jadi tinggalnya Bang Juli itu di rumah lumayan besar. Itu dengan anak yang kuliah tadi ya, sama yang perempuan yang usia SMP kelas 3 tadi. Yang tadi ya. Tapi banyak kan di Kulon sambil nungguin warteg. Ada warteg yang memang dipegang sama Mas Juli langsung kayak gitu. Tapi kalau paling hari-hari besar, kalau enggak lagi ada perlu pulang ke kampung halaman, rumahnya hebat banget, gede banget. Iya, percaya ya Bang ya, sering masuk ke TV malah. Nah itu biasa aja, berangsur itu si Nisa mulai menerima bahwa saya itu memang nggak punya ibu sekarang. Ibu adalah orang baik, selalu bakal dikenang sampai kapanpun, dan dia nggak ngomong nggak boleh papa itu menikah lagi nggak pernah ngomong. Tapi cuman rasanya Pak Mas Juli aja, Mas Juli itu pekewoh gitu loh.
apakah anakku bisa nerima atau enggak. Kalau memang ada pun si perempuan itu memang bukan semata-mata karena harta saya, semata-mata bukan karena penampilan saya atau embel-embel lain lah, tapi Buya datang sering ke tempatku dengan attitude, sikap yang gak dibuat-buat untuk anakku itu bisa menerima. Paling enggak itu ini apa, ada tante baik gitu lah menurut paling dia. enggak kan kalau suka sama Bang Juli harus suka sama anaknya juga. Orang-orang cenderung kadang-kadang sukanya sama yang mau dinikahin doang, sama keluarganya kan enggak. Kurang respect. Iya, akhirnya apa, Bang Ogan waktu itu calon-calon istri tadi yang ditawarkan sama teman-teman, juga ada yang kenalannya dia pribadi, itu kebanyakan nggak begitu. Adanya pengen ketemu di luar, nggak mau ribet deh gitu kan. Nah, ini nggak mau ngomongin masalah percintaannya Bang Juli ya, tapi ada suatu keanehan di mana nggak sekalipun Nisa itu bicara atau Nisa itu pernah ngomongin bahwa mamanya itu datang setelah meninggal. Entah itu orang bilang itu korin atau perwujudan jin atau mamanya sendiri asli atau wallahu alam, tapi nggak pernah Nisa itu ngomong bahwa mama itu semalam datang Pak nengokin aku, mama itu di sana begini-begini. Kadang-kadang kan orang begitu. Itu nggak sama sekali Bang Ogan. Tapi di 4 bulan itu dia ngomong sama papanya. Jadi satu hari dia itu pengen pulang kampung. Si Nisa itu ngajakin pulang kampung, padahal itu hari dia itu masuk sekolah aktif kayak gitu loh. Alasannya apa? Katanya si mamanya itu kan dikuburnya di kampung, makamnya di kampung. Aku mau ketemu mama Pak, kayak gitu. Ketemu mama gimana? Oh kamu mau nyekar ya nanti dek. Kalau misalnya adik pengen manggilnya kan adik pengen nyekar, apa kan biasa pulang. Kalau misalnya tadi ya Jumat Kliwon, nanti aja nungguin Kliwon. Kamu nggak libur nggak apa-apa, nanti tak izinin sama papa. Enggak sekarang, aku pengen ketemu mama sekarang. Ini aneh kata Bang Juli kan. Kok tiba-tiba anaknya apa sangin rindunya atau pulang apa? Gitu ya. Iya, terus ditanyain kan pada saat udah agak bombong gitu. Ini kan masih ngomong pengen minta pulang kampung tapi mbak nangis. Ya paling bisa dipeluk, dikuatin nih gitu. Tapi pengen ngomong alasannya apa nggak berani. Mas Juli nggak berani, Pak Juli kan. Setelah anaknya udah mainan HP lagi, nonton TV, terus teleponan sama temennya udah asik, baru dia deketin. Itu malam-malam, ya sekitar jam 9:30 lah Mas. Aku ngomong Mas Ayung sama anakku, tak berani-berani tak tanyain, jangan sampai dia jadi gimana ya. Akhirnya ngomong, kamu dek tiba-tiba kok pengen pulang kampung, pengen ke kuburannya mama, pengen ketemu mama, sebenarnya ada apa sih? Gak apa-apa Pak. Gak apa-apa gimana? Ayo ngomong terus terang sama papa, gak apa-apa kok, ngomongin aja semuanya. Kita itu keluarga. Aku aja kalau cerita papa pasti semuanya ke kamu, ke Mas, gak bakalan ke orang lain, kecuali emang deket banget. Ya kamu cerita juga sama ke papa, kalau ada masalah, ada apa aja jangan disembunyiin. Itu nangis Bang Ogan, nangis sesenggukan, lagi-lagi cuman bisa dipeluk. Tapi kali ini biasanya dia itu langsung masuk ke kamar, kunci kletek. Ini mau ngomong. Jadi aku ketemu sama mama Pak. Oh, seakan-akan biasa aja kan, ketemu sama mama Pak. Oh, ketemu sama mama. Gimana keadaan mama? Aku nggak bisa lihat keadaannya kayak apa. Kamu ketemu kapan? Tadi sore katanya begitu. Itu di mana itu? Di situ, di warteg sekalian rumah. Jadi gede juga rumahnya kan. Loh, kamu ketemu mama di mana? Di sini. Kapan? Habis asar. Orang aku habis sholat asar. Tapi nggak tahu sholat asar itu kayaknya rasanya aku nggak kayak biasanya, nggak tenang kayak gitu loh. Kayak ada yang liatin tapi di sisi mana nggak ngerti. Jadi kan karena memang dia lantai dua lantai gitu ya. Dia ngambil yang bawah. Malah siang pun tetap harus pakai lampu. Tapi kalau dia lagi pengen sendiri si Ayu, lampu yang pusatnya itu yang terang itu dimatiin. Pakainya yang nambah LED yang kecil gitu, yang unyu-unyu lah seperti itu. Jadi agak gelap. Itu yang dia itu ngeliat kayak ada seseorang yang ngawasin aku, Pak, yang ngeliatin aku mulu dari kiri atau kanan, tapi sosoknya siapa gitu ya. Aku takut, soalnya itu nggak tenang. Pas aku udah selesai ngadep ke belakang, tahu-taunya ada mama di belakang. Loh, ada mama? Iya, kamu lihat nggak tidur, kamu nggak mimpi nak? Aku nggak mimpi, emang habis sholat ngeliat mama, tapi
Ditanyain lihat mukanya bener-bener mama, nggak tahu katanya, nggak tahu. Kok nggak tahu? Iya soalnya mama belakangin aku posisinya. Jadi ruangan itu kan kamar nggak terlalu gede kecuali rumah yang di kampung ya. Itu di sudut ranjang ada toilet kecil ya, terus ada lemari, itu dia ngadepnya ke lemari. Ngadepnya samping lemari lah ke toilet kayak gitu. Tapi yang aneh buat si Nisa itu di cermin itu nggak ada bayangannya sama sekali. Jadi mulai dia ketakutan. Tadinya senang, rindu. Walaupun ini logikanya jadi kalah gitu loh. Aku ketemu sama mama aku. Selama ini aku rindu banget sama dia. Bisanya ngirim doa. Tapi dari pakaiannya, bajunya kayak baju lagi nyantai gitu. Malam hari semacam baju ini bukan ngomong baju tidur tapi kayak daster yang bermotif gitu kan, ada kembang-kembang pakainya kayak gitu, rambutnya juga persis banget katanya, rambutnya itu rambutnya mama, tingginya, badannya, semuanya itu bener-bener mama. Tapi kok tak ajakin ngomong, mah tak sapa kayak gitu, mama diem aja nggak ngomong, nggak apa, tak sapa terus. Bahkan aku itu mau jalan ke arahnya mama, ke arah mama apa nggak bisa, maksudnya gimana? Itu kan deket banget, padahal Pak itu mama sambil nangis, itu deket banget, aku mau jalan kayak gitu, padahal aku ngerasanya udah jalan tapi nggak nyampe-nyampe, nggak nyampe-nyampe katanya Bang Ogan. Jadi nggak nyampe-nyampe. Nah lama-lama kok jadinya rasanya takut, pas ngeliat ke cermin itu nggak ada bayangannya semua, sama sekali nggak ada bayangan semua. Akhirnya udah lemes banget, aku teriak, loh itu kan Bibi nyamperin akhirnya. Ada yang ini asistennya yang tukang masak gitu kan, dipanggil, ada apa mbak, yakin kenapa sih ini, Din panggilin semua yang lain, ingin banyu dikasih air apa, didoain, kamu lihat apaan, nggak apa-apa, nggak terus terang. Jadi aku baru cerita sama bapak, oh kamu lihat kayak gitu, tapi kok bisa lah kak bayangannya ya, kata bapaknya gitu. Tapi itu kamu ngerasa itu mama di itu nggak lihat mukanya gitu enggak. Jadi boro-boro orang dipanggil mah itu enggak nengok sama sekali. Itu berarti kejadiannya itu habis asar tapi rada lama. Orang dia itu keluar dari kamar karena habis dirubutin sama ya asisten kan. Pas dia keluar itu enggak lama duduk-duduk di depan yang rame orang katanya biar pikirannya jangan buyar kan. Akhirnya maghrib kayak gitu, nggak lama itu maghrib, berarti kan cukup lama kejadiannya kan. Nah itu ngomong sama bapaknya pengen pulang kampung, nemuin mama. Tapi dari Bang Juli tersebut ada yang janggal begini. Satu, kalau dia memang istri saya tuh perangannya nggak begitu. Meskipun dia udah meninggal, taruhlah orang pernah ketemu korinnya atau misalnya ketemu ya arwahnya mamanya atau orang yang dekat sama orang tersebut, pasti perangannya nggak jauh. Kalau ini kok kayak nyebelin kayak gitu loh, dipanggil sama anaknya, dia begitu deket kok nggak ngadep, nggak nengok, nggak ngadep. Aku janggal ini, perasaan janggal. Dan dia itu pernah mimpi katanya ada awan hitam itu gembel kayak gelondongan begitu, itu masuk ke rumahnya dia. Jadi dia mandang kayak ke cakrawala gitu, lepas tahu-tahu ada gumpalan itu jatuhnya ke rumahnya dia. Kayak dia juga walaupun bukan praktisi tapi sering ngobrol-ngobrol sama orang-orang begitulah. Jadi isyarah itu maknanya apa, kadang-kadang ditanyain masukan. Akhirnya apa, dia itu nggak mengiyakan untuk pulang kampung, tapi nahan, aku pengen tahu ini sebenarnya tentang apa gitu. Ternyata benar sesuai dengan prediksinya tadi Mas Juli, itu sosok itu datang terus nemuin anaknya, kadang-kadang di sekolahan, kadang-kadang di rumah di lantai atas kayak gitu kan, tapi selalu dengan posisi terbalik kayak gitu loh. Jadi mukanya nggak pernah ngeliatin. Tapi anak saya jadi sakit, dia sedih karena kalau memang itu dia meyakini itu mamanya, tapi kenapa nggak mau ngadep kayak gitu loh. Dia coba ngomong nggak mau, tapi neror terus, lama-lama dia juga takut. Jadi ini nggak beres, sampai finalnya benar-benar sosok itu dia yakin anakku kalau itu bukan mamanya. Nah kenapa Mas Juli mau di ini dulu, ini apa sing abang iya.
Dah. Ya, silakan dilanjut kembali. Oke. Ya tadi terusannya kan sampai sosok itu sering liatin, sering nampakin di depan Nisa. Tapi ke abangnya enggak ya. Karena abangnya kan kuliah di Jawa Tengah sana. Di Wetan. Itu nampakin di berbagai tempat, bahkan di sekolahan. Tapi enggak pernah dia benar-benar lihat mukanya sampai dia yakin kalau ini bukan mamanya. Bahkan katanya Mas Juli aja kadang sempat terpengaruh kalau ini jangan-jangan mama beneran kayak gitu, belum tenang atau apa, dia berusaha nanya ke sana sini lah, tapi Mas Juli juga nggak berani nanya sama orang yang memang bagiannya kayak gitu, takut menghadapi. Kadang orang nanya kan jadi ngerti artinya malas kayak gitu loh, mendingan ditebak-tebak sendiri terus sharing sama teman-teman yang nggak paham masalah dunia kayak gitu. Terus kok tiba-tiba Nisa sendiri ngomong kalau memang dia yakin kalau itu bukan mamanya. Karena apa? Pada saat malam itu ternyata malam kelahirannya Nisa. Nisa itu kelahirannya Sabtu Kliwon. Katanya Mas Juli ya. Dia paham banget weton-weton lah pokoknya, kalau aku enggak. Sabtu Kliwon di tengah malam itu ada sosok yang ngeri banget katanya Nisa. Jadi dia itu tiduran nggak tenang. Kalau tidur selalu miring. Jadi meluk guling kayak gitu loh. Tapi biasanya kan miringnya ke kanan. Terus pakainya lampu LED yang kecil itu ya. Ada kipas, nggak pakai ini kan AC, terlalu dingin waktu itu katanya. Terus nggak sadar dia itu meluk ke kiri. Jadi di sananya mimpi nggak enak banget. Jadi ada sosok yang mirip banget sama mamanya, tapi nggak satu, Bang Ogan. Gitu. Banyak banget di sana, sosok banyak banget. Di latar belakang hitam yang nggak ada batasnya, benar-benar dari sosok itu mirip sama mama, tapi posisinya membalik badan semua, balik badan kayak yang dia temuin di alam nyata, nggak kelihatan mukanya semua. Nah itu dipanggil pertamanya satu, terus lama-lama tahu muncul dari mana banyak dan muterin si Nisa, makin deket, tapi jalannya ke belakang kayak gitu. Dia nggak ngomong jalan langkah begitu, tapi makin deket kayak gitu. Jadi makin takut. Pertamanya mama kenapa nggak mau ngomong sama Nisa, mama Nisa kangen, mama kenapa kayak gitu. Nisa tahu di mimpi aja bisa, Nisa tahu mama udah nggak ada, mama kenapa. Pas lama-lama makin deket, dia itu bangun ngedapatin yang ngeri katanya. Dia itu meluk, itu bukan guling lagi. Jadi apa itu? Ya itu apa ya, dia itu bilang, kata Bang Juli ya, jadi anak saya Mas ini mah udah keterlaluan. Jadi dia udah entah di pikiran saya doang atau apa, tapi ini udah fisik. Jadi yang dipeluk sosok itu yang persis sama mamanya itu. Jadi bantar guling itu cenderung anget empuk. Nisa itu kaget dalam mimpinya, tapi dia mungkin saking ngantuknya, dia nggak bisa langsung buka mata. Dia cuma bisa gerayang-gerayang begini loh. Jadi ada lengan, mungkin lengan yang dipegang begitu bau kan, itu dingin banget katanya, dingin luar biasa dingin, tapi diraba-raba ini di lengan. Terus kempongannya nih loh, ada tubuh orang itu ya. Iya, ini orang bukan guling. Akhirnya dia itu semakin nggak berani melek. Dilalai malam itu biasanya itu asisten, ada yang nonton TV, ada yang mainan HP, itu sepi banget katanya, sepi banget. Akhirnya apa, dia itu ini siapa kok bentuknya kayak gini, persis kayak dia meluk mamanya, tapi ini dingin. Akhirnya pas diberani-beraniin, udah nyebut duluan dalam hati, dimelek-melekin, itu ternyata ya pandangannya sosok mamanya, tapi lagi-lagi mukanya ngadep ke sana. Terus diajarin, ternyata bapaknya pernah nanya juga, ya bukan sama inilah, tapi bukan sama praktisi, tapi Dek, kalau kamu merasa takut digangguin, coba aja baca Anas kayak gitu, baca Anas. Akhirnya itu bergelut kan, di sini antara takut sama pengen jerit, terus dia berani apa enggak, dia bacain itu, katanya belum selesai, baru ya ta'awud, bismillah, kul a'udzu birabbin nas, baru pertama segitu aja, ini udah langsung sosok itu langsung mental dari hadapannya dia itu. Jadi bukan jatuh ke bawah ya, kan karena ini kan dipan tinggi, dia nggak jatuh ke bawah, dia langsung kayak nabrak tembok, kayak gitu, ada dentuman keras kayak gitu. Nah sepi, akhirnya dia sempat terbata-bata, enggak ngelanjutin surat yang dia baca, dimantepin lagi. Jadi di batinnya dia, berarti bukan mamanya, ini gangguan yang nggak baik, ini setan. Diterusin lagi, pas diterusin sosok itu jebol dari tembokan kayak gitu.
bukan jempol yang ber gitu, Iya. tapi cuman mukanya doang pelodot. Berarti pertama itu jari-jari kayak gini loh. Kayak di tembok keras. Iya. Dia dari Hebel katanya Bang Juli. Tapi apa ya? Seakan-akan lentur karet gitu loh. Iya. Si kuku-kuku itu bet kayak gitu, bet. Terus toto mukanya itu bentuk, pelodot kayak gitu. Jadi wah itu jerit sekeras-kerasnya. Jadi pakaiannya masih dia lihat bener-bener kayak gaunnya mamanya, tapi rambutnya itu udah berubah. Udah lain gitu. Udah lain, panjang sekali, mukanya itu kerewek kayak gitu loh. Jadi wah lancur semuanya. Dengan darah segala macam tuh baru banget, baunya luar biasa. Itu jerit, akhirnya pingsan di biasa. Yang lain itu lagi-lagi pada saat itu dia lagi keluar Bang Juli keluar, jadi asistennya yang iniin gitu kan. Akhirnya Bang Juli dimantepin di Jumat Kliwon itu pulang kampung, benar-benar pulang kampung. Tapi sebelumnya itu diyakinkan sama Nisa, sosok itu muncul lagi ketika aku pingsan. Angel ya, pingsan kan gak sadar apa-apa. Iya dek, iya pak, tapi aku habis pingsan kan bangun. Nah bangun sebetulnya berat banget, akhirnya aku tiduran lagi. Nah tiduran lagi itu di mimpi aku ngeliat sosok mbahnya sendiri. Jadi mbah dari pihak istri, mbah dari pihak istrinya Juli kayak gitu. Jadi mbahnya itu tahu-tahu dia itu kayak mau nyekek cucunya loh, kayak mau nyekek cucunya. Itu mbah gitu. Mbak Kakungnya. Sementara Mbak Putrinya ada di belakang dan kayak seolah-olah mengiyakan, nggak masalah gitu loh. Dengan tampang yang kalau misalnya Nisa bilang dari Bang Juli itu seperti zombie modelnya kayak gitu. Iya. Jalannya kayak gitu, tok. Lagi-lagi latar belakangnya mbuh hutan, mbuh hitam pokoknya kayak gitu. Tapi jelas itunya tuh dekatin. Mbak aku mau ngapain? Mbak jangan aku takut, Nisa takut. Makin dekat. Kayak mau nyekek. Itu bangun. Akhirnya dibangun, kan cerita sama si Bang Juli ya. Bang Juli akhirnya setelah itu dia mulai pulang Jumat Kliwon itu pulang bawa si Nisa, terus anaknya yang lagi kuliah kan nggak bisa pulang ya. Akhirnya mereka berdua, dan disitulah awal pertemuan dengan kami gitu loh, pertemuan dengan bocah-bocah teman-teman aku. Terus karena memang dia baru cerita, yang nggak terlalu ditanggapin karena yang lain kan banyak. Kemudian dia berangkat Jakarta lagi. Dari situlah gangguannya luar biasa banget. Dari masalah lauk pauk yang memang langsung basi semua. Terus tanpa masalah apapun, yang tukang layanin, yang ladenin touchscreen segala macam itu dia keluar. Akhirnya ada yang bikin fitnah, macam-macam lah. Pokoknya bikin masalah semua itu. Warung nyampe tutup. Singkat cerita, karena memang pas waktu itu liburan, si Nisa itu pulang kampung. Kakaknya juga pulang walaupun sebentar, ada ini lagi karena kegiatan lagi di kampus. Nah di situ di rumah yang ayam banget rumah ayam banget ini mulai kejadiannya. Jadi makhluk itu tadi yang sering ke Nisa itu udah nggak berbentuk kayak mamanya lagi, jadi lebih ke langsung aslinya begitu loh. Itu sering kali kalau udah maghrib, saya itu rumah bener-bener kayak dikerubutin makhluk yang nggak jelas itu banyak banget. Jadi saya bukan spiritual, tapi hawa yang lain itu rasa. Setiap masuk rumah hawanya panas, marah. Terus melihat sosok itu kelebat ke sini sih. Tapi kalau Nisa itu nggak bisa ngelihat kayak gitu. Dia bukan indigo, tapi di saat itu dia ngelihat semua katanya bukan. Jadi makhluk dari model yang angel-angel banget katanya. Dia belum pernah ngelihat yang di TV. Jadi ada tanduk, ada yang macam-macam lah kayak gitu. Akhirnya apa? Saat-saat itulah ketika dia pulang, biasanya mbahnya itu nggak sering datang. Kalau lebaran, cucunya kan banyak juga yang lain kan. Terus dia cenderung kayak kurang pas sama bapaknya gitu. Jadi ya kurang pas kalau ngobrol. Ngobrol kurang nyambung gitu ya. Itu kok tiap hari ngirimin nasi, ngirimin lauk kayak gitu. Tapi dilalai kalau ngirim Bang Julinya lagi nggak ada. Ya kan urusannya kan banyak. Tapi alhamdulillah anak saya itu Mas, sekalipun dikirimin sama mbahnya mau telur, asin apa pokoknya lauk pauk, nasinya nggak pernah dimakan. Nggak pernah dimakan sama sekali. Dia mendingan beli. Karena kenapa itu? Satu, dia itu apa sih Nisa merasa kayak curiga di mimpinya itu loh, mbahnya mau nyekek dan lain-lain gitu loh. Ternyata memang singkat cerita aja ini ya, karena waktunya udah ini. Si
Bang Juli merasakan hal yang serupa. Dia dipanggil ke tempatnya siapa? Ke tempatnya mertuanya. Dia itu ngomong, Jul, itu mendingan dijual Jul, kayak gitu. Jadi semua aset-aset Juli itu suruhnya dijual kayak gitu. Terus ngomong, itu kan kamu lagi sama anak saya kan, kamu belum jadi apa-apa sama sekali, kayak gitu. Belum jadi orang kayak gitu loh. Kalau misalnya kan hartanya istrinya berarti. Lah terus maksudnya gimana Pak? Ya udah dijual, anak-anakmu udah gede. Kamu kan kalau menikah lagi ya jangan bawa hartanya kamu, jangan bawa harta anak saya, tinggalannya kayak gitu. Loh Pak, saya nggak pernah ngomongin masalah harta Pak sama sekali. Kalau misalnya memang mau diambil, anak saya nggak masalah kayak gitu. Tapi kok jenengan kok tiba-tiba ngomong kayak gini, kayak gitu. Nah, waktu berjalan mungkin hampir mau sebulan, inten orang tua itu sering mampir ke rumahnya Juli tanpa ada Juli. Dia itu grupu-grupu geledah-geledah. Jadi nyari-nyari itu surat-surat loh. Yang berhubungan sama inilah. Iya, sama hartanya lah, sertifikat dan lain-lain kayak gitu. Akhirnya itu kepergok sama Nisa. Nisa juga nggak nyaman, omongannya mbahnya semakin kasar. Akhirnya ngobrol lagi sama kita. Ini udah nggak beres banget Mas. Ternyata kok begini, ternyata mbahnya juga pelaku spiritual. Malah dia juga orang pintar. Jadi ya walau alam lah, ada kejadian seperti ini ketika anaknya dia sendiri meninggal, ada cucu-cucu, tapi dia justru berkepentingan bukan untuk merawat cucu-cucunya, tapi justru mengambil alih hartanya dengan cara seperti itu. Itu cukup lama Mas Ogan untuk itu akhirnya gimana, nggak ada? Akhirnya dijual apa? Enggak dijual, tapi ini untuk apa ya namanya, menghentikan sepak terjangnya. Nah, mertuanya itu cukup lama karena dia terhubung ada gurunya lagi, jadi gitu, kayak banyak semacam inilah ya. Jadi mau habis-habisan bisa dibilang, tapi bukan secara dunia fisiknya Bang Juli itu sering kali dia kalau ada tembakan, kadang-kadang mau ngajarnya kan Bang Juli kenanya ke anak. Kayak gitu loh, ke anak kenanya Bang Julinya kayak bahasa kasarnya mau mati lah kayak gitu. Jadi telepon dia tuh, tolong aku nggak bisa kayak gitu. Di sana udah ngambil bener-bener darah kemana-mana kayak gitu, parah banget bener. Tapi ya miris bahwa ini nama samaran semua ya, tempatnya juga aku nggak ngomong, tapi ada yang seperti itu. Iya, ada yang seperti itu. Gara-gara ini kan masalah duniawi. Masalah dunia. Jadi kalau Nisa akhirnya ngerti, hatta mamaku ya bahasanya atau orang sini, hatta mamaku jadi sesuatu lah gampangnya. Mamaku nggak bakalan jahat kayak gitu. Mamaku tuh sayang sama aku yakin mama itu tenang. Akhirnya sekarang justru anaknya yang, karena bapaknya itu menunjukkan bahwa dia ingin melindungi anak-anaknya, bersifat bijak menghadapi ujian ini semua kan berlangsung lama, hampir mau 6 bulan kan. Jadi anaknya lebih dekat lagi sama bapaknya. Akhirnya dia yang malah sering nyuruh bapaknya, udah Pak nikah aja sama tante ini kayak gitu. Tapi nggak tahu Bang Julia sendiri apa kebanyakan pilihan atau dia masih bimbang. Kemungkinan saking ngantrinya bingung mungkin. Iya mungkin. Ya. Kalau mungkin ada Bang Isal atau siapa pengen monggo. Itu aja. Aku mungkin ceritanya terlalu cepat karena memang ini ya durasi ya. Ya, itu aja Bang Ogan. Sekilas cerita dari Mas Ayung yang sangat menarik ini di kehidupan sekitar kita. Jadi banyak hikmah di situ ya, Mas ya. Insya Allah, yang bisa diambil. Nah, itu saja. Itu aja. Itu saja. Ngobor kali ini, sampai jumpa di ngobor berikutnya. Jangan lupa tonton juga Romat Kamit ya. Oh iya, dipromosikan nih sama Mas Ayung nih. Terima kasih. Oke, seperti itu lah. Itu saja dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.